yang sangat terbatas. Langsung saja taklif ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah Masjid Babus Salam ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk Masjid Babus Salam ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga bertawasul dengan membaca Fatihah ini, kita berharap mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan siapapun di antara kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun jamaah Masjid Babus Salam ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk masjid ini, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Dan mudah-mudahan segala urusan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah. Allah luaskan dan berkahi rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini kita akan sedikit membahas satu tema yang berlandaskan kepada hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dengan ringkas, temanya adalah ketika harta atau materi sudah menguasai manusia. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata beliau? Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang dalam kehidupan manusia suatu zaman. Akan datang dalam kehidupan manusia suatu era, yang mana kata Rasul di zaman itu butunuhum alihatuhum, urusan perut atau yang berhubungan dengan perut itu, kata Rasulullah, di zaman itu laksana Tuhan bagi mereka. Artinya adalah ketika itu manusia dengan alasan urusan perut, mereka akan melakukan apapun dan akan melaksanakan apapun. Yang penting dia dapat dan bisa memenuhi urusan perutnya. Selanjutnya kata Rasulullah, di zaman itu wanisa'uhum qiblatuhum,
wanita atau urusan untuk melampiaskan nafsu birahi seks, ketika itu kiblatuhum menjadi kiblat dan menjadi tujuan hidup manusia. Bahkan ketika itu lagi kata Rasulullah, wadana niruhum dinuhum, uang dinar, kalau bahasa sekarang cuan, ya ngerti ya Pak ya, cuan Pak ya. Ini bahasa kayaknya baru-baru terakhir ini cuan nih. Ini dari bahasa apa nih Pak, cuan Pak? Urusan rupiah, urusan dolar, urusan dinar. Kalau sekarangnya gampangnya urusan cuan, urusan duit. Itu dinuhum, laksana agama dalam kehidupan manusia ketika itu. Artinya adalah uang yang menentukan benar dan salahnya sesuatu. Jadi artinya adalah benar bagaimanapun seseorang kalau dia nggak punya uang, nggak punya duit, tidak pernah ada benarnya. Tapi salah bagaimanapun orang, maaf, berbuat zalim bagaimanapun seseorang, bahkan sudah terbukti dan banyak korban kezalimannya pun, kalau dia punya uang, itu tetap dianggap benar dan tidak pernah dikatakan salah. Bahkan bukan hanya sekedar itu, banyak orang-orang yang membelanya dan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa dia bukan orang yang bersalah. Karena apa? Karena ketika itu urusan uang sudah menjadi laksana agama, penentu kebenaran dan salah dan benarnya seseorang. Dan ketika itu kata Rasulullah, wasarafuhum mata'uhum, orang dihargai, orang dimuliakan, orang dihormati, sudah lagi tidak dilihat prestasinya. Orang dihargai, orang dihormati, orang dimuliakan, sudah bukan dilihat lagi ya jasanya, tapi yang dilihat apa? Mata'uhum, harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau dia kaya, jawabannya uang. Apalagi kalau mungkin bahasa sekarangnya, oh duitnya nggak berseri itu orang. Sudah banyak orang yang menghargai dan memuliakannya. Tapi kalau kere, kalau miskin, berjasa bagaimanapun, banyak bagaimanapun prestasinya, nggak dianggap. Zaman kayak begini ini akan datang kata Rasulullah. Yang menyedihkan lagi ketika itu, la yabqa minal imani ilasmuhu, iman ketika itu hanya tinggal nama. Iman yang semestinya jadi landasan kehidupan, jadi prinsip kehidupan dimanapun orang itu berada dan apapun yang ia lakukan, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, dimanapun dia berada, bahkan sampai menghembuskan nafas terakhir, yang semestinya iman ini jadi landasan kehidupan, maaf, iman itu hanya tinggal nama. Bahkan kata Rasul, dilanjutkan lagi hadis ini, wala minal islami illa rasmuhu, Islam yang semestinya jadi agama itu hanya tinggal tulisan, maaf, cuman sebagai identitas di kartu penduduk. Saya bercanda-bercanda kadang-kadang dengan teman-teman, oh itu Islam, apanya yang Islam? KTP-nya katanya. Ya sebenarnya. Nanti kalau KTP-nya yang Islam, yang masuk surga KTP-nya doang dong katanya, orangnya enggak. Nah, zaman yang model begini akan datang kata Rasul. Jadi agama, dia beragama, dia sebagai seorang muslim cuman sebagai identitas yang tertulis di kartu tanda pengenalnya. Wala minal qur'ani illa darsuhu, di zaman itu pula kata Rasul, Al-Quran paling banter ya. Kalau paling banter itu apa Pak ya?
maksimal Al-Quran itu cuma dipelajari, hanya dipelajari Al-Quran itu. Ya, yang menyedihkan tidak berusaha untuk mengerti, nggak berusaha untuk memahami, apalagi menjiwai isi Al-Quran tadi. Apalagi sampai mengamalkan isi Al-Quran tadi, sudah jauh. Walaupun Al-Quran dipelajari, tapi tidak mengerti, tidak difahami, apalagi dihayati, apalagi diamalkan dalam kehidupan. Maksimal Al-Quran hanya dipelajari saja. Yang menyedihkan lagi, kata Rasul zaman ini, masajiduhum ma'muratun wa qulubuhum kharabum minal huda. Masjid ketika itu makmur, masjid ketika itu megah-megah, bangunannya pun bagus-bagus. Bahkan mungkin boleh dikatakan masjidnya pun ramai dengan jamaah. Tapi sayang, wa qulubuhum kharabun minal huda. Orang yang di dalam masjid saja, apalagi yang di luar masjid, yang di dalam masjid saja, yang hadir di masjid saja ketika itu, kata Rasul, wa qulubuhum kharabun minad dunya. Hati mereka, ya, wa qulubuhum kharabun minal huda. Hati mereka ketika itu rusak dan sudah jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerikan lagi ini, naudzubillah, ulama'uhum asyarru khalqillahi ala wajhil ardi. Justru ketika zaman seperti itu, ya, urusan perut sudah laksana menjadi Tuhan bagi mereka, urusan melampiaskan hawa nafsu seks birahi sudah menjadi tujuan hidup, uang ketika itu laksana agama bagi mereka, menentukan benar dan salahnya sesuatu. Kemuliaan seseorang ketika itu dilihat dari harta dan materinya, bukan dari jasa orang tersebut. Dan ketika itu iman hanya tinggal nama, Islam hanya tinggal tulisan, menjadi identitas di kartu tanda penduduk saja, tanda pengenal saja. Al-Quran maksimal hanya dipelajari, tidak berusaha untuk dimengerti, difahami, apalagi dijiwai makna dan maksudnya, apalagi diamalkan, sudah jauh. Dan ketika itu masjid, ya betul, masjidnya megah-megah, bahkan mungkin boleh dikatakan mungkin ramai. Tapi sayang, kata Rasul ketika itu, orang yang di dalam masjid saja hati mereka ketika itu rusak karena jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman yang sedang terjadi model-model begitu, justru ulama'uhum asyaru khalqillahi ala wajhil ardi. Para ulamanya, intelektualnya, ilmuannya, orang-orang pandai dan orang-orang berilmu, justru ketika itu adalah asyarru khalqillahi ala wajhil ardi. Sejelek-jeleknya makhluk Allah yang ada di permukaan bumi. Orang pandai, orang berilmu bukan tidak ada, banyak. Bahkan maaf, kalau istilah orang Betawinya bejibun. Tahu Pak bejibun, Pak? Kata orang Jawanya, wakeh. Orang pinter, orang berilmu, cerdik pandai, para ulama, intelektual. Mungkin kalau boleh saya katakan, gelar akademik di depan nama dan di belakang namanya pun begitu panjang. Bukan cuma sekedar S1, bukan cuma sekedar S2, bukan cuma sekedar S3, bahkan profesor dan sebagainya, dalam dan sebagainya. Orang pinter ketika itu banyak, orang berilmu ketika itu banyak, para intelektual ketika itu banyak. Tapi maaf, kata Rasul, justru orang-orang pandai, cerdik pandai, orang-orang berilmu ketika itu adalah justru orang yang paling jelek ketika itu, dan yang paling rusak dan yang paling jahat ketika itu. Kenapa? Karena mereka melacurkan kepandaiannya,
Kenapa? Karena mereka melacurkan ilmunya, yang sesuatu yang sudah jelas-jelas terang benderang salah, melanggar hukum, melanggar undang-undang, bahkan mungkin konstitusi, yang sudah jelas salah, yang sudah jelas-jelas melanggar akhlak dan etika. Maaf, para ilmuwan, para intelektual, bahkan para ulama ketika itu merembak, sudah nggak ada yang peduli, Pak. Bahkan mereka mencari-cari pembenaran terhadap kesalahan itu. Bahkan mereka mencari-cari pembenaran terhadap pelanggaran hukum dan undang-undang tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita, Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita. Ngeri, Pak, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau zaman begini sudah jadi, kalau zaman begini sudah terjadi, apa yang akan terjadi kata Rasulullah? Ini mengerikan lagi nih. Ibtalahumullahu bi arba'i khisalin. Maka masyarakat yang hidup di negeri tersebut, masyarakat yang hidup di tempat tersebut, kalau sudah kehidupan begitu, kata Rasul, akan ditimpa dengan 4 macam bencana yang dahsyat-dahsyat. Yang pertama kata Rasul, bencana yang akan datang, jurun minas sultan. Pemimpin yang tampil, yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang jahat, yang sudah tidak ada lagi rasa kasihan kepada rakyatnya. Jadi kalau pola masyarakat sudah seperti tadi itu, Pak, materi sudah segalanya, segala sesuatu diukur dengan uang. Ya, kalau bahasa orang kampungnya, maju tak gentar membela yang bayar. Apapun ukurannya duit, gue dapat apa? Lo berani berapa bayar? Apapun ukurannya sudah materi. Udah nggak ada lagi idealisme, sudah nggak ada lagi iman. Padahal mereka pintar, mereka pandai, mereka berilmu, intelektual, cendekiawan, profesor, doktor. Titel akademiknya pun di depan nama dan di belakang namanya bererot. Apa sih bererot ya, Pak ya? Ya Allah, justru para intelektual, para ulama, orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu, justru ketika itu kata Rasulullah, asyarru khalqillahi ala wajhil ardi, manusia yang paling jahat di permukaan bumi ketika itu. Kenapa? Karena mereka membenarkan kejahatan, karena mereka membela kejahatan, karena kezaliman justru dicari-cari pembenarannya, Pak, dengan ilmunya, Pak. Kalau ini sudah terjadi, nauzubillah, jangan sampai terjadi, Pak ya. Kalau sudah prinsip hidup ideologi masyarakat ketika itu sudah model begini, yang akan tampil adalah pemimpin yang jahat, yang sudah nggak ada rasa lagi kasih sayang kepada rakyatnya, yang sudah nggak ada lagi rasa cinta kepada rakyatnya, yang dipikirin cuma pribadinya, yang difikirkan hanya kroni-kroninya, yang difikirkan hanya konco-konconya, bahkan mungkin hanya keluarganya. Orang lain, rakyat mau menderita, dia sudah nggak pikirkan lagi. Kenapa? Jurun minas sultan. Ya Allah, itu baru satu, Pak, yang akan lahir. Yang kedua kata Rasul, waqahtun minaz zaman. Terjadi krisis, kemiskinan di mana-mana. Berakyat banyak yang hidupnya sengsara, yang akhirnya rakyat terpaksa menggadaikan harga dirinya, menggadaikan agamanya, menggadaikan imannya hanya demi, ya Allah, bahasa sekarang, demi uang dan demi cuan. Jadi ideologi rakyat ketika itu, ideologi masyarakat ketika itu adalah uang.
Demi uang manusia sudah tidak tahu lagi halal dan haram. Sudah tidak takut lagi itu. Ya Allah. Ini yang kedua. Kemiskinan di mana-mana, Pak. Pengangguran di mana-mana, Pak. Kalau bahasa sekarang tuh banyak terjadi stunting. Orang-orang yang kelaparan dan kekurangan gizi di mana-mana. Yang kedua, yang ketiga. Ya, ini ngeri lagi nih. Yang akan terjadi. Wa zulmun minal wulati. Orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wakil-wakil mereka, justru mereka sudah tidak segan-segan lagi berbuat zalim. Orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka, justru mereka lah yang orang-orang yang zalim dan menzalimi rakyatnya. Yang keempat yang akan terjadi, wa zulmun minal hukam. Aparat dan penegak hukum pun ketika itu, ya hakim apapun lah apa namanya, waktu itu justru juga mereka berbuat zalim. Dan sudah di mana-mana terjadi mafia hukum. Demi apa? Demi materi. Subhanallah. Hadis ini dilanjutkan dengan fata'ajjaba sahabatu radhiyallahu anhum. Ketika itu para sahabat terheran-heran sampai mengeluarkan air mata dan menangis. Dan bertanya ke Rasulullah, waqalu ya Rasulullah aya'budunal asnam. Ketika terjadi kondisi seperti itu, apakah semua manusia sudah tidak ada lagi yang bertuhan? Apakah ketika itu manusia hanya menyembah berhala? Sudah tidak ada lagi yang beriman, ya Allah, ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah ketika itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am kullu dirhamin indahum sonam." Ya, kata Rasul, ketika itu setiap rupiah, setiap dolar, setiap apa yang disebut dengan uang, ketika itu itulah yang menjadi berhala mereka. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Semestinya hadis ini adalah menjadi peringatan bagi kita. Sejak dini 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Kalau sudah materi, sudah harta yang menjadi tujuan hidup, disadari atau tidak disadari, secara masif dan secara sistematis akan terjadi kondisi seperti ini dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah kita diam? Cuman menerima nasib? Oh enggak. Ini peringatan dari Rasul ini hanya sebagai peringatan dari Rasul. Tolong jangan sampai kita menjadi budak-budak dunia. Tolong kita jangan menjadi manusia ukuran kebenaran adalah uang. Tolong kalau supaya tidak terjadi hal ini, agama dan iman itu betul-betul difungsikan sesuai dengan fungsinya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat Al-Qur'an yang sering kita baca, bahkan kita faham semua, surat Al-A'raf ayat 96, hafal kita ayat ini karena sering kita dengar. Allah juga mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk satu negeri, siapapun penduduk itu, dimanapun penduduk itu, di negeri manapun, kata Allah, penduduk itu amanu, mereka adalah manusia-manusia yang beriman, yang memfungsikan iman sesuai dengan fungsinya. Apa itu fungsi iman? Sebagai landasan kehidupan, sebagai fondasi segala aspek kehidupan,
dari bangun tidur sampai tidur kembali dimanapun berada, bahkan sampai mengembuskan nafas terakhir, iman yang menjadi landasan hidupnya. Kemana kakinya dilangkahkan, iman yang menjadi landasannya. Ide pemikiran apapun yang keluar dari otaknya, iman yang menjadi landasannya. Statement-statement pernyataan apapun yang keluar dari lidahnya, iman yang menjadi landasannya. Apapun yang ia lakukan, iman yang menjadi landasannya. Kenapa wattaqau? Karena tujuan hidupnya hanya bagaimana dia menjadi manusia-manusia yang muttaqin, menjadi manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau dia menjadi seorang suami, bagaimana dia menjadi seorang suami yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau dia menjadi seorang politisi, bagaimana dia menjadi seorang politisi yang bertakwa kepada Allah. Kalau dia menjadi pengusaha, bagaimana dia menjadi seorang pengusaha yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau dia sebagai aparat dan penegak hukum, bagaimana dia menjadi seorang penegak dan aparat hukum yang bertakwa di hadapan Allah. Siapapun dia, dimanapun dia berada. Kenapa? Karena iman yang jadi landasan kehidupannya. Nah, kalau ini sudah terjadi, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Lam la fatahnya, ulama tafsir mengatakan ini lamut taukid. Apa itu lamut taukid? Lam yang menunjukkan arti kepastian, garansi dan jaminan dari Allah. Jadi artinya apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau iman sudah jadi landasan hidup, takwa sudah menjadi tujuan hidup, aku garansi kata Allah, aku jamin kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kami akan bukakan pintu keberkahan yang begitu berlimpah ke atas mereka, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari perut bumi. Jadi solusinya sebetulnya nggak susah-susah amat. Allah sudah berikan isyarat, Mbak. Yaitu usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Apapun kita, siapapun kita, jangan mencari kambing hitam, jangan hanya pandai menyalahkan orang lain. Jangan kita hanya pandai menunjuk kita kepada orang lain sementara kita tidak pernah introspeksi diri. Ayo sama-sama usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jangan hanya pandai mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Bisa jadi kita juga termasuk orang, maaf, yang sudah materialistis. Segala sesuatu ukurannya adalah uang dan harta. Agama hanya tinggal simbol. Tapi kata Allah, walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kalau penduduk satu negeri tersebut masih membohongiku, kata Allah, agama dan iman hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kehidupan. Agama dan iman hanya dijadikan alat untuk mencari kekayaan dan mendapatkan kekayaan. Agama dan iman hanya dijadikan sebagai alat untuk berpolitik. Agama dan iman hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Agama dan iman hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Allah dibohongi. Kalau ini masih terjadi, apa kata Allah? Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan kami timpakan berbagai macam bencana dan musibah. Karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri yang tidak mau introspeksi diri, apalagi menghentikan kesalahan dan dosa mereka. Nah, mudah-mudahan kita berharap kita sedikit lagi, tidak lama lagi kita akan memilih pemimpin di negeri ini yang banyak akan menelurkan kebijakan-kebijakan untuk rakyat di negeri ini. Kita berharap mudah-mudahan, ya Allah, yang akan terpilih nanti adalah pemimpin yang cinta kepada Allah dan Allah mencintainya. Yang akan terpilih nanti pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan rakyatnya pun sayang kepadanya. Yang akan terpilih nanti adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya pun mencintainya. Yaitu pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat, yang sudah tidak malu lagi
melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Pemimpin-pemimpin yang tabligh, yang berani menyampaikan kebenaran, yang benar adalah benar, yang salah adalah dari Allah, senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Monggo, Pak. Ada pertanyaan? Oke. Walaupun ini sering kita ulangi, kadang ada pertanyaan. Kita kadang-kadang sekarang masih menganggap, kadang-kadang masih banyak yang nggak paham apa itu iman dan apa fungsi iman, dan apa itu takwa. Iman itu, ya, ulama-ulama tauhid mengatakan al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati dan dari lubuk hati yang dalam, dan apa yang ada di lubuk hatinya yang dalam yang dibenarkannya, ya, pintu masuk untuk menjadi orang beriman adalah dua kalimat syahadat minimal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah itu betul-betul diyakini dan dibenarkan dari lubuk hatinya yang dalam, dan tidak cukup hanya sekedar apa yang di hati, tapi apa yang ada di hatinya tadi, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yang keluar dari lubuk hatinya yang dalam tadi dibuktikan dengan ucapannya dan dengan tutur katanya, dengan segala pernyataan dan statement yang keluar dari lidahnya. Dan tidak cukup hanya sekedar sampai di lidah apa yang ada di hati itu, tapi juga wal amalu bil arkan, dibuktikan dengan karya, dengan kenyataan dan dengan perbuatannya. Artinya adalah apa yang dilakukannya, berbisnis, dia tidak akan berbisnis kecuali bisnis yang dilandasi iman. Dan selain bisnisnya adalah bisnis yang dilandasi iman, cara berbisnisnya pun cara yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maaf, berpolitik dia tidak akan berpolitik kecuali dengan politik yang berlandaskan iman, dan tata cara bagaimana dia berpolitik pun politik yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diinginkan oleh Allah. Tapi kan sekarang ada ungkapan-ungkapan, oh politik itu kotor, politik itu nggak ada hubungan dengan agama, nggak ada hubungan dengan iman. Maaf, kalau ada ajaran agama lain yang mengatakan oh agama itu nggak ada hubungan dengan politik, iman tuh nggak ada hubungan dengan politik, ya silahkan aja kalau memang ada agama yang mengajarkan seperti itu. Tapi Islam nggak seperti itu. Ajaran Islam adalah segala aspek kehidupan orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu nggak boleh lepas iman yang jadi landasan kehidupannya, syariat yang sebagai tata cara kehidupan yang dilaluinya, karena bagaimana dia harus menjadi seorang muslim yang berakhlak karimah, seorang mukmin yang berakhlak karimah. Oh politik itu kotor, ya Allah, kalau politik itu kotor, maaf, bubarkan semua fakultas-fakultas ilmu politik itu. Kenapa? Karena kalau politik itu mutlak kotor, berarti semua mahasiswa yang kuliah di fakultas ilmu politik, kalau politik itu pasti kotor, berarti semua mahasiswa yang kuliah di fakultas ilmu politik itu diajarin untuk jadi orang kotor, diajarkan untuk menjadi orang jahat. Apa gunanya kalau ada fakultas di universitas-universitas diajarkan untuk menjadi orang kotor dan orang jahat? Islam menyatakan politik itu tidak kotor. Justru politik itu sebagai salah satu sarana bagaimana manusia untuk bisa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia untuk bisa mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangankan urusan politik, yang ngurusin ratusan juta orang. Jangankan urusan politik, yang ngurusin suatu kehidupan di suatu negara.
Ya Allah, kehidupan kita pribadi aja Pak, nggak usah jauh-jauh lah. Urusan ke WC, dalam Islam ada etikanya, dalam Islam ada aturannya. Disunahkan kalau masuk WC, sebelum masuk WC berdoa dulu. Kemudian ketika masuk WC disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri dulu. Bahkan ketika buang air pun ada sunahnya. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Bahkan keluar WC pun ada etikanya, dahulukan kaki kanan. Dan setelah di luar WC pun buang air, berdoa minimal. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ghufranaka. Kalau ada yang saya keluarkan tadi di WC itu ya Allah, kalau ada yang haram-haram, yang syubhat-syubhat ya Allah, yang sudah menjadi tadi itu kotoran yang aku buang tadi ya Allah, ampuni aku ya Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Alladzi azhaba anil adza wa afani. Yang dengan aku buang air tadi, yang aku mules tadi, sehingga aku buang kotoran tadi di WC, dan dengan itu aku sehat, dan dengan itu segala penyakit yang ada pada tubuhku ini ya Allah hilang dan keluar semua ya Allah. Ayo bayangkan kalau kita nggak bisa buang air 3 hari aja Pak, bingung nggak Pak? Maka mules itu nikmat, bisa buang air itu nikmat. Urusan ke WC aja ada doanya, urusan ke WC aja ada etikanya, urusan ke WC aja ada aturannya. Masa urusan politik, urusan ekonomi, urusan ngurusin jutaan orang nggak ada etikanya dalam agama kita? Impossible. Kalau ada ajaran agama mengatakan maaf, nggak ada hubungan agama dengan politik, silahkan kalau memang itu ada ajaran agama itu. Tapi Islam tidak. Ibadah dalam Islam itu ada 2. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, yang bersifat murni ritual seperti sholat, puasa, seperti haji dan umroh. Ada ibadah ghairu mahdhah yang disebut dengan muamalat. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita memperlakukan alam ini, bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang Allah berikan ini, bagaimana kita memimpin ketika Allah mengamanahkan kepada kita suatu jabatan, dan ketika masyarakat mempercayakan kita untuk menjadi pemimpin mereka. Semua ada etikanya, semua ada aturannya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Yakinlah kalau agama kita jadi landasan hidup kita, syariat menjadi pegangan hidup kita, Allah akan memberikan pintu keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari perut bumi. Di antara cirinya adalah, subhanallah, harta itu, pangkat itu, jabatan itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita semakin baik dan berkualitas ibadah kita. Kalau harta kita diberkahi oleh Allah, kalau ilmu kita diberkahi oleh Allah, kalau jabatan kita diberkahi oleh Allah. Dan selain itu juga membuat kita semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin tidak arogan dan tidak semakin sombong. Tapi ketika keberkahan itu sudah dicabut oleh Allah dari harta seseorang, ketika keberkahan itu sudah dicabut oleh Allah dari ilmu seseorang, ketika keberkahan itu sudah dicabut oleh Allah dari jabatan seseorang, ketika keberkahan itu sudah dicabut dari kehidupan seseorang, semakin luas rezekinya, justru dia semakin jauh dari Allah. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kepandaian dan kecerdasannya, justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Jangankan ibadah-ibadah sunnah, ibadah fardu pun sudah dia mulai tinggalkan. Itu ciri kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah. Bertambah usianya, bukan semakin baik. Maaf, kalau dulu orang bilang tua-tua keladi, makin tua makin nggak tahu diri. Itu cirinya ilmu, ya, usianya dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib pun dia sudah abaikan. Jangankan ibadah-ibadah yang sunnah, sholat yang 5 waktu yang wajib pun sudah ditinggalkannya. Apalagi cuma sekedar puasa sunnah. Ya Allah, puasa yang fardu pun 1 kali dalam 1 tahun, 1 bulan dalam 1 tahun. Hanya di bulan Ramadan pun sudah ditinggalkan. Bahkan ibadah puasa itu dianggap beban. Maaf, apalagi untuk berinfak, apalagi untuk bersedekah, zakat yang wajib pun dia sudah nggak peduli. Semakin kaya semakin pelit, semakin kaya semakin pelit, semakin kaya semakin pelit. Itu cirinya keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin pandai, semakin cerdas, bukan semakin bijak. Justru semakin arogan dan semakin zalim. Dan seakan-akan dianggap dia akan berkuasa selamanya. Dan dianggap dia akan berkuasa untuk selamanya. Dan orang nggak ada yang dihargai dan nggak ada yang dihormati. Nasihat dan kritik pun sudah nggak didengar. Ya Allah, jangankan kritik dari orang-orang yang dia nggak kenal. Kritik dari orang yang berjasa kepada pun, orang dia pun, nasihat dari orang-orang yang sayang kepada dia pun dia sudah nggak dengar. Ya Allah, ini cirinya keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyedihkan lagi Pak, kalau keberkahan ini sudah dicabut oleh Allah, jangankan dirinya, jangankan orang banyak, jangankan masyarakat banyak, jangankan keluarganya, dirinya pun tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan kalau sudah keberkahan dicabut oleh Allah. Tapi kalau keberkahan itu tetap diberikan oleh Allah, jangankan hanya dirinya, jangankan hanya keluarganya, bahkan orang banyak pun akan mendapatkan manfaat dan akan merasakan kebaikan darinya. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan untuk selalu berada di jalan Allah. Dan maaf, segala sesuatu kita tidak bisa pasrah. Segala sesuatu kita harus maksimal berikhtiar sebaik mungkin dan seoptimal mungkin untuk mendapatkan kebaikan itu. Tapi juga jangan lupa untuk memohon kepada Allah. Tapi jangan lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita harus maksimal dan optimal untuk meninggalkan segala apapun yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara hal yang membuat doa kita banyak ditolak oleh Allah? Salah satunya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dan tertera dalam kitab yaitu Arba'in Nawawi, hadis yang ke-10. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah adalah Tuhan yang maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, apa yang diterima oleh Allah yaitu halalan, segala sesuatu apapun yang halal. Kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, kalau ingin doa kita tidak ditolak oleh Allah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, semaksimal mungkin yang haram-haram, yang dilarang oleh agama kita, yuk sama-sama kita tinggalkan dan jangan tetap dilanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.